Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Baik saudaraku yang ada di ruangan ini, di setiap satelit, di rumah-rumah, juga di luar kota, bahkan yang ada di Kalimantan saudaraku ya. Mari Bapak Ibu juga, juga saudaraku mungkin di mana saja berada, engkau yang bersama-sama dengan kami boleh beribadah streaming ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudaraku, topik yang kita mau bahas hari ini adalah kuasa orang percaya. Nah, mari kita buka Alkitab kita Efesus 2 ayat 1 sampai 7. Efesus 2 ayat 1 sampai 7, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar mengenai kuasa orang percaya ini menjadi sangat-sangat penting. Mengapa saudaraku ya? Ada satu kisah di dalam Alkitab mengenai anak sulung. Anak sulung saudaraku ya, yang dikisahkan di Lukas 15, ya kita tahu bahwa anak sulung ini tidak terima. Orang tuanya, bapaknya memotong anak lembu tambun untuk adiknya yang pulang. Dia tidak terima. Kenapa? Dia bekerja keras begitu rupa, tetapi anak kambing pun katanya untuk bersuka cita dengan teman-temannya, dia belum pernah. Yang menarik adalah kata-kata bapaknya ini. Coba perhatikan saudaraku ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, ternyata anak sulung ini memiliki kuasa seperti bapaknya. Dia bisa anytime memotong bukan hanya anak lembu tambun, bapak lembu tambun pun dia bisa potong. Dia bisa berpesta dengan teman-temannya. Bukan hanya sekali-sekali. Setiap saat, kapan dia suka, karena dia memiliki kuasa itu. Tetapi dia tidak memilikinya, dia tidak tahu bahwa dia memiliki kuasa itu sebabnya dia menderita sekali. Dia susah sekali hidupnya. Hidupnya sepertinya menjemukan. Dia tidak terima saudaraku, adiknya dibuat pesta. Dia harusnya kaya raya, dia bisa berpesta. Tetapi dia tidak pernah berpesta. Hidupnya susah sekali. Dan saudaraku yang ngerinya adalah dia jadi tidak punya kasih. Dia tidak punya kasih. Dia tidak mengerti lagi akan kasih bapaknya. Dia tidak tahu lagi rencana-rencana bapaknya. Maksud bapaknya juga jadi tidak tahu. Yang ada adalah kesedihan, mungkin sakit hati, kecewa. Ya, membuat hidupnya menurut saya menjadi membosankan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak kebetulan Yesus membuat cerita ini. Membuat perumpamaan ini supaya kita bisa belajar bukan hanya dari anak bungsu, tapi juga dari cerita anak sulung. Ada banyak orang percaya
saudaraku, seperti anak sulung ini. Dia tidak memahami kuasa yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia tidak memahami, dia tidak tahu, sehingga dia tidak pernah gunakan. Akibatnya, dia tidak ada bedanya seperti hamba-hamba. Tidak memiliki kuasa. Dan saya rindu melalui firman Tuhan pagi hari ini, setiap anak Tuhan dibebaskan dengan pemahaman yang salah, saudaraku. Supaya kita menggunakan kuasa Bapa kita itu, kuasa Allah kita itu. Saudaraku, sejak kita terima Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan tadi sudah dibacakan oleh MC, tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ada dua hal, saudaraku. Orang-orang yang menerimanya, katanya, diberi kuasa. Dia otomatis mempunyai kuasa sebagai anak-anak Allah. Tetapi hal yang kedua adalah, dia harus percaya. Percaya sengaja dibuat, menurut saya ini menjadi kata kerja, bukan kata benda, kepercayaan. Karena bukan hanya sekedar setelah dia percaya, otomatis gitu, dia langsung berkuasa, enggak. Dia harus bekerja aktif untuk menunjukkan kuasa itu. Anak sulung itu sudah anak, tetapi dia tidak aktif menggunakan kuasa itu. Dia tidak tahu bahwa dia berkuasa atau tidak menyadarinya atau tidak mengerti, saudaraku. Dan itu yang terjadi tadi saya katakan, banyak anak Tuhan begitu, saudaraku. Saya rindu semua kita boleh memahami bahwa sejak kita terima Tuhan Yesus, kita adalah anak-anaknya yang memiliki kuasa seperti anak-anak Allah, anak Bapa kita. Kuasanya sama karena kita memiliki kuasanya. Kalau saya memberikan surat kuasa untuk mengambil uang di bank kepada Pak Pendeta Muda Budi, misalnya, ya, saya kasih surat kuasa, dia bisa bertindak atas nama saya dan mengeluarkan uang saya di bank. Kenapa? Dia memiliki kuasanya. Begitu harusnya anak Tuhan, dia memiliki kuasa sebagai anak Tuhan yang berkuasa. Tetapi sayang, banyak anak-anak Tuhan dalam hidupnya jadi seorang yang kalah, seorang yang susah, seorang yang sepertinya hidup ini tidak ada bedanya dengan orang-orang yang lain yang tidak mengenal Allah. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali ke ayat yang Efesus 2 itu, saudaraku. Nah, saudaraku, menarik sekali, ini saya buat gambar, saudaraku ya. Gambar. Rasul Paulus sampai membuat betapa anak-anak Tuhan itu harus mengetahui kuasa yang ada di dalam dirinya sejak dia percaya. Rasul Paulus sampai membuat seperti iklan. Dia membagi tadi yang kita baca itu, ayat 1 sampai 3 itu adalah kamu dahulu. Lalu mulai dari ayat yang keempat, tetapi sekarang, nah, dia membandingkan yang dahulu dan sekarang. Supaya setiap kita ini langsung tertarik. Kalau iklan, saudaraku, dibuat sedemikian rupa supaya tertarik. Ini sengaja saya buat, ini ambil ini before and after. Ya, sengaja saya cari yang paling kontras, tidak mirip ya. Tapi ini benar orangnya. Sebelumnya dia gemuk katanya. Ya, wajahnya lain, tetapi setelah dia minum obat, ya ini namanya juga iklan ya, minum obat, maka dia langsung jadi kurus dan cantik begini nih. Sama seperti itu, Rasul Paulus membuat ayat ini, menurut saya karena di dalam Alkitab di zaman dulu nggak ada gambar.
Saya percaya Rasul Paulus sampai mau buat gambar itu. Dahulu dan sekarang. Nah, mari kita lihat. Jadi saya meniru ini, saudaraku. Saya buat ayat-ayat ini. Apa yang harusnya kita pahami, saudaraku? Dahulu, kata firman Tuhan, kamu mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Ayat yang pertama. Kita sebelum percaya kepada Yesus, kita mati karena pelanggaran dan dosa kita. Tentu maksudnya bukan mati langsung jadi tidak bernyawa, bukan. Tetapi kehidupan kita, walaupun kita masih hidup, tapi sebenarnya kita mati katanya ya. Lalu yang sekarang hidup. Hidup bersama dengan Kristus, ayat yang kelima. Ini yang digambarkan di Galatia 2 ayat 20 itu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku, setiap orang percaya diberinya kuasa untuk mengalami kehidupan yang hidup, bukan kehidupan yang mati. Ada iklan berkata, membuat hidup lebih hidup. Nah, gitu ya. Nah, saudaraku, membuat seperti itu. Hidup ini menjadi antusias, bergairah, ada sukacita, ada kegembiraan yang luar biasa, ada semangat yang luar biasa, saudaraku. Tetapi kalau dulu dia tidak. Ada kuasa. Itu sebabnya Tuhan selalu berulang-ulang berkata, bersukacitalah. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita sudah diberi kuasa itu, engkau bisa menikmati segala sesuatu, mau apapun keadaan, engkau bisa tersenyum. Jangan dikuasai lagi oleh keadaan, kalau keadaan baik baru tersenyum, keadaan gak baik, gak bisa tersenyum. Karena kuasa itu diberikan kepada kita. Membuat hidup lebih hidup, saudaraku. Bukan hanya sekedar bahwa engkau tidak akan mati di dalam kehidupan yang kekal, dan engkau akan hidup di kehidupan yang kekal. Bukan sekedar itu, tetapi saat ini. Sekarang, saudaraku. Nikmatilah kuasa Allah di dalam dirimu. Bertindaklah sesuai dengan itu. Raihlah seperti apa kata Bapa kepada anak sulung itu. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku miliki adalah milikmu. Sukacita adalah milik Bapa kita yang di sorga. Hidup itu ada di dalam Bapa kita yang di sorga. Kita bisa menikmatinya, menikmati sukacita, saudaraku. Kuasa yang kedua, ya. Dahulu kamu mentaati penguasa angkasa dan roh dunia. Artinya nggak bisa lepas, terikat, saudaraku. Dahulu kamu terikat. Meskipun kalau Rasul Paulus berkata, meskipun yang baik itu aku tahu, tetapi selalu yang jahat itu aku lakukan. Sekarang katanya, engkau telah dibangkitkan. Bahkan diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Tentu nanti betul, tetapi sekarang pun kedudukan kita, juga kedudukan sebagai anak Tuhan ini seperti di sorga. Kenapa? Sebab apa yang kita ikat di dalam dunia ini terikat di sorga. Kita powerful sekali. Jangan mau lagi diperhamba oleh roh-roh jahat, oleh ketakutan, kekhawatiran. Jangan biarkan itu mengikat engkau. Engkau sudah diberikan kuasa, saudaraku, untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Meraih keberhasilan demi keberhasilan. Saya pernah sampaikan, sebenarnya tidak ada masa yang sulit, yang ada adalah usaha yang lebih keras. Tidak ada masa yang sulit, yang sukar, yang ada adalah Anda memerlukan usaha yang lebih keras. Itu saja. Sebab kalau usaha kita lebih keras, maka masalah, persoalan, masa yang sulit tidak ada artinya. Pak Supri tidak akan merasa pandemi ini selama bayarnya banyak.
Iya, jadi masalahnya bukan soal wah pandemi gitu, bukan. Tapi apakah bayarnya tambah banyak atau tidak, itu saja. Selama tambah banyak aman, dolar aman. Dolar mau naik, mau turun, tidak ada masalah. Iya, meskipun dia jualannya dolar. Kenapa? Ya selama bayarnya tambah banyak, tetaplah ada cuan. Gitu. Mari saudaraku miliki perspektif ini, saudaraku. Pandangannya, wow, saya sudah merdeka. Tidak ada lagi yang mengikatnya. Kita tidak harus jatuh lagi, terikat lagi oleh ketakutan, kekhawatiran, apalagi roh-roh jahat, semua gak ada pengaruhnya. Kita sudah bangkit, didudukan bersama dengan Kristus di sorga. Apa yang kita ikat, terikat di sorga, saudaraku. Wow, itu luar biasa. Mari nikmati, saudaraku, kuasa Allah yang luar biasa. Apa yang Bapa miliki adalah milikmu juga. Silahkan digunakan. Itu sebabnya kita selalu berdoa di dalam nama Yesus. Setiap kita meminta akan diberikan, asal di dalam nama Yesus. Yesus mengajarkan begitu, saudaraku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Minta di dalam nama Yesus, karena itu adalah kuasanya. Berdoa untuk kesembuhan orang, minta di dalam nama Yesus. Apapun, saudaraku, dalam nama Yesus, karena itu adalah untuk mengingatkan kepada kita, memberitahu atau meneguhkan kita, itu adalah kuasa di dalam nama Yesus. Sehingga kita sama seperti Yesus berkata-kata, harusnya begitulah. Dan memang itu tadi, anak-anak itu yang percaya, harus percaya. Mari kita belajar, saudaraku, mempraktekkan dengan percaya. Jangan salah menafsirkan, kalau Pak Kris bilangin, jangan kita berpikiran yang negatif tentang Tuhan kita, katanya ya. Iya, saudaraku, anak sulung itu sampai dia seperti berpikiran yang negatif ini. Bapak saya ini kayaknya salah ini. Saya kerja keras, tapi tidak dapat apa-apa. Baru pulang adik saya yang foya-foya berdosa, bikin pesta. Nggak habis pikir saya, katanya. Ya. Dia jadi salah menafsir hati bapaknya. Padahal hati bapaknya tetaplah sayang sama dia. Sayang. Kecele sekali. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Semua milikku adalah milikmu. Keberhasilan adalah milikmu, saudaraku. Tuhan kita pemenang. Makanya kita disebut lebih daripada orang-orang yang menang. Apa yang diraih oleh Tuhan kita, itu menjadi milikmu, saudaraku. Nah, yang ketiga, saudaraku. Dahulu kamu orang-orang yang dimurkai, katanya. Kalau bahasa lainnya, kalau dimurkai, ya terkutuk, dikutuk. Tetapi sekarang, hidup dalam kebaikan dan kasih karunia yang melimpah-limpah. Wow. Allah menunjukkan suatu kebaikan dan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kata melimpah selalu merujuk menjadi berkat. Bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Jauh lebih banyak lagi, saudaraku. Bukan hanya cukup melimpah. Wow, dahulu orang yang terkutuk menjadi berkat. Saudaraku, ada kuasa. Karena memang Bapa kita di sorga luar biasa. Dia memberikan menurut kasih-Nya, menurut kemurahan-Nya, dia memberkati umat-Nya. Sayangnya tadi banyak anak Tuhan tidak memahami, sehingga dia pikir, saudaraku, dia harus doanya, saudaraku ya, berdoa. Kalau berdoa itu saya sering dengar saudaraku orang berdoa, Tuhan ampunilah. Jadi setiap berdoa itu, ampunilah dosa-dosa saya supaya tidak terhambat
berkat-berkat yang akan kau berikan kepada kami. Mengapa dia tidak percaya diri bahwa dia anaknya? Dia terus saja, sekali boleh saudaraku, tetapi terus-terusan menurut saya menjadi salah. Sebab anak bungsu itu ketika dia pulang ke rumah bapaknya, dia pertama kali memang berkata, anggaplah saya sebagai hamba. Aku tidak pantas jadi anakmu. Tetapi saudaraku, bapaknya memakaikan cincin untuk dia, mengganti jubahnya. Bisa dibayangkan kalau setiap ketemu bapaknya dia berkata, anggap aku budakmu. Nak, sadar, hehehe, gitu. Bajumu aja udah lain, cincinmu udah dipakai, apalagi kok masih bermental budak? Gitu mungkin saudaraku. Tetapi itulah yang terjadi. Banyak anak Tuhan tidak memahami kuasa Allah yang ada di dalam dirinya. Dia harusnya tinggal bertindak. Mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa setiap kita dibebaskan dari cara berpikir yang salah. Gunakan kuasa anak-anak Tuhan dalam dirimu. Gunakan kuasa itu. Apa yang Tuhan miliki, engkau memilikinya. Sebab engkau anaknya. Engkau diberi kuasa menjadi anaknya. Engkau diangkatnya menjadi anaknya. Apa yang menjadi milik Bapa kita di sorga adalah milikmu. Tentu harus bertindak senantiasa karena bagi yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu, jadilah sebagai anak dan bukan seperti anak sulung yang tidak tahu kuasa dari Bapaknya yang diberikan kepada dia. Tuhan memberkati, mari kita datang kepada Tuhan, saudaraku.